Ya teman-teman semua, jadi di video kali ini gua akan membedah karir orang-orang yang gua udah observe. Jadi karena sekarang gua taunya baru si Bang Ferry Wandi aja, jadi gua mungkin akan ngebahas beliau ini. Jadi kalian kalau punya saran orang lain yang kita akan bahas karirnya, itu tolong komen di bawah aja ya gitu. Nah, tujuan buat video ini adalah biar kalian tuh kegambar karir itu seperti apa sih guys. Terus gimana matainnya, apa yang kalian butuh perdalamnya di mana gitu. Nah, di sini karena gua sering banget ngeliat videonya Bang Ferry Wandi, jadi ya kalian mungkin kalau ada referensi lain boleh chat di kolom komentar aja ya. Dan di sini gue akan membahas Ferry Wandi karena gue juga subscribe, gue udah tahu mungkin beberapa bulan ini beliau ini kayak gimana dan backgroundnya seperti apa. Nah, sebelum panjang kali lebar ke Bang Ferry Wandi, gue akan membahas Tumblr ini dulu ya guys ya. Jadi gue akan menganalogikan dulu. Jadi BTW analogi ini gue dapat dari Kak Inalim, Bu Inalim by the way. Itu kalian bisa subscribe dulu aja di CEO-nya atau foundernya jurusanku.com, karena gue banyak belajar ke beliau. Secara tidak langsung gue ngeliat videonya beliau banyak banget, karena gue nggak mampu ya guys ya sebenarnya buat beli e-course atau sertifikasinya seharga $1.000. Jadi ya kalian kalau mau nge-support boleh. Tapi intinya gue belajar, gue nge-observe beliau dan gue banyak banget dapetin ilmunya. So di sini gue akan bahas ini ya. Di sini ada Tumblr by the way. Jadi Tumblr ini apa sih bang? Gitu. Jadi gini, ketika teman-teman itu mau berkarir, kalian tuh harus bawa tumbler guys, atau kalian bawa gelas gitu. Jadi analogi ini sebenarnya gampangnya gini, ketika kalian mau berkarir, karir kalian tuh bergantung dari tumbler yang kalian bawa. Kalau misalnya kalian cuma bawa tumbler aja, gak ada airnya, itu buat apa? Terus kalau kalian punya airnya, terus kalian mau bawa airnya, nggak punya tumbler atau nggak punya gelas, airnya ini buat apa? Gitu. Jadi maksudnya apa nih bang? Gitu. Tumbler ini adalah, menurut gua ya, ini menurut gua sendiri, itu adalah skill kalian yang mana kalian gunakan untuk ilmu kalian tuh kalian transfer ke orang lain. Sedangkan air ini adalah semua ilmu yang kalian punya. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok gua harus pakai tumbler? Kenapa kok gua pakai gelas gitu? Ya karena gini, yang namanya ilmu itu kan kalian di otak kalian kan. Untuk supaya kalian bisa kasih ke orang, kalian tuh butuh media, guys. Mau pakai mulut, mau pakai video, mau pakai ngajarin orang pakai papan tulis, terserah apapun. Yang penting kalian butuh media. Nah, media itu tuh ya terserah ya kalian mau pakai apa. Nah, di sini konteksnya gua pakai tumbler. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini gua akan jelasin ke Bang Ferry Wandi ini. Jadi contoh paling gampang itu adalah kalau di Bang Ferry Wandi sendiri, kalian bisa cek videonya, ini udah lama banget ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau dari analogi tumbler tadi, tumblernya dia itu apa sih? Tumblernya dia itu adalah kemampuan editingnya guys. Kalian lihat editingnya aja dulu masih seperti ini. Ini 13 tahun yang lalu ya. Kemampuan editingnya masih seperti ini. Dan ketika waktu berjalan, itu editingnya makin bagus. Jadi yang dia asah atau yang dia perbaikin itu adalah atau tumblernya yang dia perbaikin. Jadi tumblernya mungkin yang dulunya 10 ribuan, terus di upgrade lagi jadi 50 ribuan, jadi 1 jutaan, jadi 50 juta. Jadi skill editingnya itu diperbaikin. Karena kalau gua ngelihat ya, kalau si Bang Ferry Wandi ini, dia itu tahu bahwa ilmunya itu berharga. Dan kalau dia mau ngasih tahu ilmunya, kalau dia nggak ngupgrade skillnya yang editing tadi, ilmunya ini nggak akan kemakan ke orang gitu guys. Jadi dia perbaikin skill editingnya dengan cara ya dia upload di YouTube guys. Jadi upload di YouTube semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Pasti awalnya jelek, ini kayak gini nih, apa ini gitu loh. Maksud gue ini video sangat jauh sekali, kayak gue sendiri sekarang editingnya paling seadanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, editingnya semakin bagus. Jadi yang dia perbaikin itu perbaikin di luar ya, maksudnya nggak pakai edukasi formal, itu adalah tumblernya. Tapi isi kepalanya atau dari sisi airnya atau ilmunya itu dia kan masuk ke stan ya kalau nggak salah. Setelah dia masuk ke stan, gue nggak tahu deh dia S2 atau enggak. Tapi intinya ilmu ekonominya dia itu dia ambil di jurusan atau di edukasi formal gitu. Jadi di sekolah formal gitu. Jadi kalau analisa gua, dia yang dari segi tumblernya ini dia perbaiki terus secara terus-menerus itu non formal. Akhirnya dia pakai edukasi formal. Jadi dia perbaikin airnya sedemikian rupa
perbaikin terus. Gue yakin dia sekarang pun juga belajar hal baru, jadi dia perbaikin terus airnya. Jadi dia perbaikin airnya itu pakai yang formal, sedangkan dia perbaikan tumblernya itu yang informal. Gitu. Gua nggak tahu ya dia mau perbaikan dari sisi editingnya itu dari formal atau informal. Tadi yang gue lihat dia ini informal gitu. Nah pertanyaannya, kalian kalau mau mengupgrade tumbler atau airnya itu yang formal yang mana? Kalau saran gua, terserah kalian. Kalian mau yang sisi ini, si tumblernya, kalian mau ikut public speaking sampai yang level S1 atau S2, terserah. Kalian mau cuman sertifikasi aja, terserah. Yang penting tujuannya adalah kalian harus berproses untuk jadi lebih bagus. Apakah dua-duanya bisa formal? Bisa guys. Kalau kalian mampu membagi fokus kalian, bisa. Tapi kalau kalian nggak bisa membagi fokus, ya saran gua salah satu aja. Karena kalau kalian terlalu banyak, itu ya nanti jadinya nggak bisa efektif, nggak bisa optimal guys. Gitu. Jadi kalau di sini setahu gua ya, dia kan membahas tentang ekonomi, membahas tentang manusia, membahas tentang pokoknya berhubungan dengan ekonomi makro atau mikro gitu. Terus dia, setahu gue juga dia membahas tentang manusia juga gitu. Jadi dia banyak tuh, ilmunya banyak. Jadi kalian terserah, kalian kalau mau menambah ilmu secara informal juga nggak apa-apa. Menambah air ya, maksudnya meningkatkan kualitas airnya secara informal juga nggak apa-apa. Tapi make sure bahwa ilmu yang kalian dapatkan itu valid gitu loh. Maksudnya bukan dari orang yang abal-abal, tapi dari orang yang benar-benar valid bahwa ini orang bisa ngasih ilmunya bisa kalian serap dan ilmunya bisa kalian implementasikan gitu. Kalau kalian dapetin gurunya itu nggak pas juga, sayang di waktu, terus kalian juga bisa nyebar hoax juga kan gitu. Makanya saran gua ya, kalau emang kalian mau memperbaiki si tumblernya, gunakan waktu kalian untuk maksimalin waktu di formalnya itu, tumblernya itu diperbaikin, atau cara kalian mengemas informasi itu diperbaikin. Misalkan membuat video YouTube, kalian mau ngajar by gini, atau kalian ngajar di live TikTok, itu juga salah satu media guys. Gue juga biasanya ngasih insight di live TikTok, itu juga salah satu media juga. Kayak di sini YouTube ini juga salah satu media. Jadi kalian perbaiki terus medianya atau cara kalian menyampaikan informasi, mau dari video maker atau film maker atau apapun, itu terserah gitu. Nah terus untuk memperbaiki si ilmunya, kalian bisa ikut bootcamp, kalian bisa ikut S1 kampus, kalian mau pakai yang UT gitu. Pokoknya ya kalian manfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian sekarang lagi posisi lagi salah jurusan nih, kalau kalian merasa salah jurusan, berarti kan yang perlu kalian ganti itu terserah kalian mau ganti isi airnya atau kalian mau ganti tumblernya. Tapi kalau gua sendiri, kalau gua salah jurusan, gua akan ganti airnya. Tapi si media tumblernya ini terserah, gua nggak akan menggantinya. Tapi si isi airnya ini yang gua mungkin akan ganti atau gua akan poles gitu. Mungkin itu sih guys. Jadi kalau kalian ada saran karir yang lain yang mau dibahas, boleh gitu. Tapi yang penting si Bang Ferry ini sendiri, menurut gua ya, yang paling ngeri itu adalah dari segi editingnya dia, plus dari segi si airnya ini ya, ilmunya ngeri teman-teman. Jadi ngerinya itu, wah ini orang mungkin one of a kind juga ya. Jadi dia punya ilmu yang lintas jurusan, terus juga mungkin dia strongnya di ekonomi, tapi yang lain juga diperbaikin juga teman-teman, diimprove juga gitu. Jadi jangan cuman kalian, kalau saran gue, jangan cuman puas di satu bidang, tapi di bidang lain yang mungkin ada irisannya itu bisa dipelajarin juga. Nah itu tergantung dari kalian ya. Kalian emang tipikal orang yang mau fokus banget, atau kalian tipikal orang yang kayak berpindah-pindah gitu, itu terserah ke kalian. Oke, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini, semoga bermanfaat.